Aku masih ingat betul suara pintu yang dibanting malam itu. Suara yang sampai hari ini masih bergema di kepalaku. Seperti gema petir yang menabrak dinding dada dan memantul berkali-kali. Aku tidak mau dia di sini lagi. Orang miskin tidak pantas tinggal di rumah ini. Itu suara suamiku. Suara laki-laki yang dulu kukira akan memeluk ibuku seperti ibunya sendiri. Suara laki-laki yang dulu bersumpah di hadapan saksi bahwa ia akan menjagaku, mencintaiku, dan menghormati keluargaku. Malam itu aku berdiri di dekat pintu. Jari-jariku gemetar memegang ujung kerudung. Di depan rumah, ibuku berdiri dengan tas kain tua di tangan kanan dan plastik berisi lauk sederhana di tangan kiri. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya memaksa tersenyum, seakan tidak terjadi apa-apa. "Bu, jangan pergi, Bu." Suaraku pecah, tertahan di tenggorokan. Ibuku menoleh, menatapku dengan tatapan yang sama seperti saat aku kecil, ketika aku jatuh dan lututku berdarah. Tatapan yang selalu bilang tanpa kata, "Aku tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja." "Sudah, Nak." "Ibu tidak apa-apa," katanya pelan. "Ibu cuma mau pulang, rumah ibu kan memang bukan di sini." Di belakangku, suamiku masih bersuara keras. "Kau tidak dengar? Suruh dia pergi. Aku tidak mau tetangga lihat ada orang seperti itu mondar-mandir di rumahku. Nanti nama keluargaku jadi bahan omongan." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang diseret pelan di atas kulit. Bukan hanya melukai ibuku, tapi juga seluruh diriku. Aku menoleh pada suamiku. "Dia ibuku," kataku pelan, hampir seperti bisikan. "Dan aku suamimu." Ia membalas cepat, "Kau tinggal di rumah ini atas namaku, jangan lupa diri." Malam itu, aku merasa seperti seseorang yang ditarik dari dua arah, oleh darah dan oleh ikatan pernikahan. Dan di tengah-tengah tarik-menarik itu, hatiku terkoyak tanpa sempat bertanya, "Kenapa harus begini? Kenapa harus dia yang kau hina, suamiku? Kenapa ibuku?" Aku tidak tahu. Malam itu adalah awal dari sebuah kenyataan besar yang akan mengguncang seluruh hidup kami. Semuanya dimulai dari satu kalimat hinaan. Dan berakhir pada satu panggilan telepon yang membuat seluruh keluarga itu membisu. Seolah dunia berhenti bernapas. Narasi orang ketiga. Awal sebuah luka. Malam itu, di sebuah rumah besar, bercat putih gading di sebuah kompleks perumahan elit, seorang perempuan bernama Rara berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, ada suaminya, Dimas, lelaki berwajah tampan, rapi, dengan kemeja mahal dan jam tangan berkilat di pergelangan tangan anak bungsu dari keluarga berada, yang orang tuanya memiliki beberapa usaha dan beberapa rumah kontrakan di kota. Di sisi lain, ada ibunya, Sumarni, seorang perempuan parubaya yang tubuhnya mulai membungkuk. Kulitnya legam terbakar matahari, dengan kerudung sederhana dan sandal jepit yang sudah aus ditumit. Di mata keluarga Dimas, Sumarni hanyalah perempuan desa yang tidak punya apa-apa. Perempuan yang hidup dari warung kecil di kampung, yang tiap hari bangun sebelum fajar, memasak dan menjajakan makanan di depan rumah. Yang mereka tidak tahu adalah sesuatu yang selama ini dipilih Sumarni untuk disimpan rapat dalam diamnya. Rara menikah dengan Dimas bukan karena harta. Ia jatuh cinta pada tutur katanya yang dulu terdengar lembut, pada caranya memandang dengan mata yang seolah penuh pengertian, pada janji-janji yang ia ucapkan tentang masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Namun seiring waktu, cinta itu mulai pelan-pelan disisihkan oleh sesuatu yang lain. Gengsi, tekanan keluarga, dan kebanggaan semu yang tumbuh liar di dada Dimas. Keluarga mertua yang penuh gengsi. Sejak awal, orang tua Dimas tidak pernah benar-benar menyukai Rara, bukan karena sikapnya, tapi karena asal-usulnya. Ayah mertua Rara, Pak Hadi, terkenal di lingkungan itu sebagai pengusaha yang senang pamer. Ia sering bercerita soal omzet usahanya di meja makan, seolah semua yang duduk di sekitarnya adalah penonton yang wajib kagum. Ibunya, Bu Nina, selalu bicara dengan nada tinggi, memilih kata-kata seolah sedang menimbang harga orang. "Kamu itu cantik, Ra," ujar Bu Nina dulu, sesaat setelah lamaran. "Sayang, asalmu itu, ya, sederhana sekali." Rara hanya tersenyum saat itu. Ia tidak tersinggung.
Ia tahu mereka hidup di dunia yang berbeda. Ia anak tunggal dari seorang janda yang bertahun-tahun menghidupi keluarga dari warung kecil dan menjual kue keliling. Sementara Dimas terbiasa hidup dengan kendaraan mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan makan di restoran mahal. Yang penting Dimas sayang sama Rara, Ma. Jawab Dimas saat itu, menggenggam tangan Rara di depan keluarganya. Harta bisa dicari. Yang penting hatinya. Rara percaya pada kalimat itu. Ia menggenggam kalimat itu sebagaimana seorang anak menggenggam tangan ibunya saat melintasi jalan. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu kelak hanya akan tinggal jadi kenangan yang pahit. Ibu yang selalu diremehkan. Sejak mereka menikah, Sumarni jarang berkunjung ke rumah Dimas. Bukan karena ia tidak rindu pada putrinya, tapi karena ia bisa merasakan udara yang kaku setiap kali datang. Pada beberapa kunjungan pertama, ia membawa buah-buahan dari kampung, peyek buatan sendiri, atau sayur segar dari kebun tetangga. Namun setiap kali ia datang, selalu ada tatapan mata yang berbeda dari keluarga Dimas. "Bu, tidak usah repot-repot bawa beginian," kata Bu Nina, suatu ketika sambil memandang kantong plastik berisi buah yang Sumarni bawa. "Kami di sini sudah biasa pesan buah impor, tidak usah jauh-jauh bawa buah kampung." Sumarni hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu, ini dari tetangga. Mereka titip," katanya sekalian untuk kenang-kenangan. Pak Hadi tertawa kecil, seraya menyandarkan badan di kursi. "Di sini yang makan juga orang kota, Bu. Bukan cuma masalah buahnya, tapi tampilannya. Nanti tamu lihat, dikira kita tidak mampu beli buah yang layak." Rara, yang duduk di sebelah ibunya, merasa darahnya naik. Ia ingin bicara, tapi ibunya lebih dulu menepuk pelan punggung tangannya di bawah meja. "Tidak apa-apa, Nak," bisik Sumarni. "Tidak usah dijawab, ibu sudah biasa diremehkan, yang penting kamu bahagia." Namun Rara tahu ibunya tidak benar-benar biasa. Setiap tatapan merendahkan itu terpercaya oleh matanya sendiri. Ada bagian dalam diri ibunya yang retak, tapi selalu ia tutup dengan senyum yang sama. Dimas. Pada awalnya mencoba menengahi. Kadang ia berkata, "Sudahlah, Pa, Ma, tidak usah begitu." Namun perlahan, setelah sekian lama hidup bersama keluarga besarnya, suaranya pun mulai berubah. Nada bicaranya mulai ikut mengeras, dan caranya memandang ibunya. Rara pun tidak lagi selembut dulu, malam. Ketika segalanya memuncak, malam ketika Dimas mengusir Sumarni adalah malam yang seharusnya menjadi malam tenang. Rara memasak sup hangat. Ibunya datang membawa lauk tambahan, sekadar ingin melihat cucunya yang baru berusia beberapa bulan. Rumah itu tercium aroma sedap tumisan bawang putih. Di ruang keluarga, televisi menyala menayangkan berita malam. Suara penyiar bercampur dengan suara sendok yang beradu pelan dengan piring. "Dimas di mana, Nak?" tanya Sumarni sambil menggendong cucu kecilnya. "Masih di kamar atas, Bu. Katanya lelah pulang kantor," jawab Rara sambil mengaduk sup. Tidak lama, terdengar langkah kaki berat menuruni tangga. Dimas muncul dengan wajah masam. Dasi sudah ia lepas, ujung kemeja tidak lagi serapi biasanya. Begitu matanya melihat Sumarni di ruang tamu, alisnya mengerut. "Ibu di sini lagi?" Suaranya dingin. Sumarni meletakkan pelan cucunya di bouncer, lalu berdiri dengan canggung. "Iya, Nak, ibu cuma kangen cucu. Tadi sekalian bawa lauk, biar Rara tidak capek masak banyak." Dimas memandangi kantong plastik di meja, isinya lauk sederhana. Tempe bacem, ayam ungkep, sambal terasi di wadah kecil. Matanya memicing. "Berapa kali saya bilang, Bu," suaranya mulai meninggi. "Tidak usah bawa makanan seperti ini ke rumah. Kita ini tinggal di lingkungan elit. Apa kata orang kalau lihat orang datang bawa plastik seperti di kampung?" Rara tertegun. "Mas, pelan-pelan, ibu capek habis perjalanan." Dimas menoleh tajam. "Kau diam, Ra. Ini rumah keluargaku. Aku punya hak mengatur siapa yang boleh datang dan membawa apa." Sumarni menelan ludah. "Maaf, Nah, ibu tidak bermaksud apa-apa. Ibu cuma rindu." "Kalau rindu, telepon saja," potong Dimas keras. "Tidak usah sering-sering datang. Tetangga bisa salah paham. Mereka lihat orang kampung seperti ini keluar masuk rumah kami. Nanti mereka kira kami ini membuka rumah singgah." Kata-kata itu mengiris Rara menggeleng pelan.
Air matanya mulai menggenang. "Mas, jangan begitu. Itu ibuku." Dimas menunjuk Rara dengan telunjuk yang bergetar oleh emosi. "Dan kau istriku. Semakin sering dia datang, semakin jatuh wibawa keluargaku di mata orang." Lalu, kata itu terlontar. Kata yang mengguncang semuanya. "Pergi. Orang miskin tidak pantas di sini." Suara Dimas memotong udara seperti cambuk. Ruangan seketika senyap. Televisi tetap menyala, tapi suara penyiar seolah lenyap di telinga Rara. Sumarni terdiam. Dadanya naik turun mencoba menahan sesuatu yang ingin pecah dari dalam. Ia menunduk, menatap ujung sandalnya sendiri. "Kalau begitu, biar ibu pulang saja, nak," katanya lirih. "Terima kasih sudah mengizinkan ibu datang selama ini." Rara menatap ibunya dengan panik. "Bu, jangan, ini malam, Bu. Ibu belum makan, biar ibu tidur di sini saja, besok pagi baru pulang." Belum sempat ia melanjutkan, Dimas sudah berjalan ke arah pintu, membukanya lebar-lebar. "Keluar sekarang juga, sebelum bapak dan ibuku pulang dan melihat pemandangan ini. Aku tidak mau mereka tambah malu." Dalam hati Rara, sesuatu retak. Suara retaknya mungkin tidak terdengar oleh siapapun. Namun pada detik itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia merasa tubuhnya ingin menyeret dirinya sendiri keluar dari rumah itu, berlari bersama ibunya, dan tidak pernah kembali. Namun ia juga tahu, di kamar atas, ada bayi kecil yang sedang tidur nyenyak. Anak yang baru beberapa bulan lahir, yang belum mengerti apa-apa, yang tidak pantas menjadi korban. Diam yang menyembunyikan api. Sumarni melangkah keluar pelan, langkahnya kecil. Seolah setiap pijakan kaki di halaman rumah itu adalah perpisahan dengan sesuatu yang pernah ia harapkan. Rara mengejar sampai teras, memegang lengan ibunya. "Bu, jangan pergi sendiri, biar aku antar." Sumarni menggeleng, tersenyum tipis. "Jangan, nak. Anakku masih kecil, dia butuh ibunya. Ibu sudah biasa pulang sendiri, jalanan masih ramai." "Bu," Sumarni mengusap pipi Rara, menghapus air mata yang tidak kunjung berhenti mengalir. "Kamu kuat, nak," bisiknya. "Lebih kuat daripada yang kamu kira. Tidak apa-apa kalau orang meremehkan ibu. Hidup ibu memang sudah lama di titik itu, tapi jangan biarkan mereka memadamkan cahaya di dalam dirimu." Rara menggigit bibir. "Aku tidak tahan, Bu. Mereka selalu merendahkan ibu, seolah ibu bukan siapa-siapa." Sumarni tersenyum, namun kali ini senyumnya berbeda. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang Rara tidak mengerti penuh. Ketenangan yang terlalu dalam untuk dianggap kepasrahan. "Di dunia ini, nak, tidak semua hal harus dibalas dengan kata-kata," ucapnya pelan. Kadang, kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan, bahkan tanpa kita paksa. Malam itu, setelah ibunya pergi, Rara menghabiskan waktu di kamar, menangis dalam diam di samping bayi kecilnya. Di luar, rumah itu seolah kembali tenang. Namun sesungguhnya sebuah bara sudah menyala di bagian terdalam dari kisah mereka. Dimas masuk ke kamar dengan langkah berat. Tanpa melihat Rara, ia langsung meletakkan ponselnya di nakas, lalu merebahkan diri di ranjang. "Kau membuat masalah kecil jadi besar," gumamnya menatap langit-langit. Rara menoleh pelan, suaranya parau. "Mas baru saja mengusir ibuku dari rumah menjelang malam, itu bukan masalah kecil." Dimas mendengus. Dia bisa pulang, lagi pula dia pasti sudah biasa. Orang seperti dia berjalan jauh juga bukan hal yang baru. Rara menatap wajah suaminya, mencari sisa-sisa laki-laki yang dulu melamarnya dengan mata berkaca-kaca. Memohon pada keluarganya agar menerima Rara apa adanya. Namun yang ia lihat saat ini hanyalah sosok yang terperangkap dalam gengsi keluarga. Dalam rasa ingin dihormati oleh orang-orang yang bahkan tidak benar-benar peduli. "Mungkin Mas sudah lupa," kata Rara pelan. "Kalau dulu, sebelum Mas punya apa-apa seperti sekarang, ibu yang pertama kali menerima Mas dengan tangan terbuka. Ketika Mas datang ke rumah kami hanya dengan motor butut dan kemeja yang hampir lusuh." Dimas memejamkan mata. "Sudah, Rah, aku lelah, jangan diungkit lagi." Rara menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan ke bayi di sampingnya. Di luar, suara kendaraan lalu lalang masih terdengar. Namun di dalam hati Rara ada sesuatu yang mendadak hening. Hening.
seperti langkah pertama sebelum seseorang memutuskan untuk berjalan meninggalkan sesuatu. Rahasia yang disembunyikan seorang ibu. Beberapa hari berlalu sejak kejadian malam itu. Sumarni tidak lagi datang ke rumah. Ia tidak mengirim pesan singkat dan tidak pula menelepon. Hanya sekali-sekali, ia mengirim kabar singkat pada Rara melalui pesan. Ibu baik-baik saja. Kamu jangan sering-sering menangis, air mata itu berat. Jagalah cucu ibu baik-baik. Rara membalas dengan foto bayinya, senyum kecil di tengah kuncang yang belum reda. Di rumah mertua, cerita tentang ibu mertua miskin yang sering datang telah menjadi bahan omongan. Bu Nina beberapa kali menyindir, untung Dimas tegas. Kalau tidak, rumah ini jadi seperti posko. Pak Hadi ikut menimpali. Orang seperti itu memang tidak boleh terlalu sering diberi wajah. Nanti kebangetan. Di tengah suasana seperti itu, satu hal yang tidak mereka tahu adalah di sudut kota yang tidak jauh dari rumah mereka, di sebuah rumah sederhana yang tampak biasa saja, Sumarni sedang duduk di depan meja kayu, ditemani seorang pria paruh. Baya berjas rapi dengan tas kerja di sampingnya. Di atas meja, ada beberapa lembar dokumen tebal, meterai, dan sebuah pena mahal yang tampak kontras dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Bu Sumarni, ujar pria itu dengan sopan. Jadi sesuai kesepakatan, seluruh aset mendiang suami ibu akan secara penuh atas nama ibu. Termasuk mayoritas saham di perusahaan keluarga Pak Hadi, dan juga beberapa properti yang sekarang ditempati keluarganya. Sumarni mengangguk pelan. Iya, Pak Notaris. Terima kasih sudah mengurus semuanya sejak dulu. Saya hanya ingin semua berjalan sesuai amanat almarhum suami saya. Notaris itu menatap Sumarni dengan rasa hormat. Terus terang Bu, saya sering heran dengan kekayaan sebesar ini, ibu masih memilih tinggal di rumah yang sangat sederhana. Bahkan orang-orang yang sekarang menikmati aset mendiang suami ibu, tidak tahu bahwa mereka sebenarnya berdiri di atas tanah milik ibu. Sumarni tersenyum tipis. Suami saya dulu berkata, kekayaan itu bukan untuk dipamerkan. Harta itu titipan. Kalau saya hidup sederhana, bukan berarti saya tidak punya. Saya hanya tidak ingin anak saya tumbuh dengan merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia terdiam sebentar, wajahnya terbayang-bayang kejadian beberapa hari lalu. Suara Dimas yang meninggi. Tatapan merendahkan. Kata orang miskin yang dilekatkan pada dirinya, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Sayangnya Bu, lanjut sang notaris hati-hati, tidak semua orang memandang hidup seperti itu. Sumarni menatap jendela. Di luar terlihat beberapa anak kecil bermain di gang sempit. Mereka tertawa tanpa tahu apa itu gengsi, apa itu status sosial. Biar saja, jawab Sumarni pelan. Saya tidak perlu pengakuan siapapun. Yang saya khawatirkan hanya satu, anak saya. Saya tidak ingin ia hancur di tengah keluarga yang salah. Notaris itu terdiam. Lalu, seakan mengingat sesuatu, ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan satu map terpisah. Oh iya Bu, minggu depan akan ada rapat direksi di perusahaan utama milik keluarga Pak Hadi. Karena ibu sekarang pemegang saham pengendali, perusahaan menunggu konfirmasi apakah ibu bersedia hadir, atau setidaknya mengikuti melalui sambungan telepon video. Sumarni menoleh pelan, matanya redup tapi bening. Telepon video? Tanyanya. Iya Bu, biar seluruh jajaran mendengar langsung arahan dari ibu. Sumarni terdiam. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dirinya. Bukan amarah, lebih seperti keputusan. Undangan makan malam dan awal dari sebuah panggung. Beberapa hari kemudian, Bu Nina menghubungi Rara. Rara, malam minggu nanti datang ke rumah ya. Ayah dan Ibu Dimas mau kumpul keluarga. Ada kabar penting tentang masa depan perusahaan. Rara sempat tertegun, sudah lama ia tidak merasa benar-benar diundang ke rumah mertua, selain sebagai pelengkap keberadaan Dimas. Ada apa Bu? Tanyanya hati-hati. Ada urusan bisnis, kamu tidak perlu paham detailnya. Pokoknya ini soal saham, soal rumah, soal keberlangsungan usaha keluarga. Bawa cucu juga, biar suasana hangat. Rara menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum menjawab. Baik Bu, insya Allah kami datang. Di seberang, suara Bu Nina terdengar puas. Bagus, pakai pakaian yang rapi. Jangan terlihat seperti orang kesusahan. Kita akan kedatangan kabar penting.
Rara menutup telepon dengan dada yang masih penuh bayangan malam ketika ibunya diusir. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar tersakiti. Ada bagian lain yang mulai bangun. Bagian yang bertanya, bagian yang tidak ingin hanya diam. Malam minggu itu, rumah keluarga besar Dimas terlihat lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil terparkir rapi di halaman. Di dalam, terdengar suara tawa dan percakapan tentang bisnis, saham, dan rencana ekspansi. Di meja makan, makanan tersusun rapi. Daging panggang, sup krim, kue-kue mahal dengan nama asing. Bau rempah halus bercampur dengan aroma kopi yang baru diseduh. Rara datang bersama Dimas dan anak mereka. Senyum yang ia kenakan malam itu terasa seperti topeng. Di dalam, hatinya masih penuh luka yang belum sempat benar-benar diobati. "Ah, akhirnya datang juga," sambut Pak Hadi dengan suara keras. "Dimas, duduk di sini." Rara di sebelahnya. "Biar lengkap." Dimas menjabat tangan ayahnya, menepuk pundaknya dengan penuh percaya diri. Seolah tidak pernah ada kejadian yang memalukan beberapa hari sebelumnya. "Ini cucu kesayangan kakek," kata Pak Hadi sambil mengangkat bayi kecil itu mencium pipinya. "Nanti kalau besar, dia yang akan meneruskan usaha keluarga." Rara hanya tersenyum kaku. Di sela-sela tawa dan pembicaraan, ponsel Pak Hadi tiba-tiba bergetar di atas meja layarnya menyala, menampilkan nama kantor pusat perusahaan. "Ah, ini mereka," ucap Pak Hadi. "Pasti soal rapat direksi minggu depan." Ia menggeser kursinya sedikit, hendak mengangkat telepon itu, namun Bu Nina menahan lengannya. "Angkat saja di sini, Pak," katanya. "Biar anak-anak juga dengar. Sekalian belajar dunia bisnis." Pak Hadi mengangguk, lalu menekan tombol jawaban dan menyalakan mode pengeras suara. "Ya halo, dengan saya Hadi," ucapnya dengan nada pemilik. Dari seberang terdengar suara pria dewasa yang sopan, suara yang sama yang beberapa hari lalu duduk di meja rumah Sumarni. "Selamat malam Pak Hadi, saya dari kantor pusat. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak sekeluarga. Apakah Bapak bersama keluarga saat ini?" Pak Hadi tersenyum lebar, menatap seisi meja dengan bangga. "Iya, kami sedang makan malam keluarga. Ada istri saya, anak saya, menantu saya, dan cucu saya." "Bagus sekali, Pak." Suara di seberang terdengar lega. "Sebenarnya, telepon ini kami maksudkan untuk menyampaikan pemberitahuan resmi terkait kepemilikan saham dan arahan rapat direksi ke depan. Jika berkenan, kami ingin menyampaikan langsung di hadapan keluarga, agar tidak ada kesalahpahaman." Bu Nina menyikut pelan lengan suaminya di bawah meja, senyum tidak lepas dari bibirnya. "Nah, ini dia. Pasti soal peningkatan kepemilikan saham keluarga kita." Pak Hadi mengangguk. "Silakan, keluarga saya semua mendengar." Suasana di meja makan berubah. Percakapan berhenti. Yang terdengar hanya suara napas, denting sendok yang diletakkan pelan, dan suara dari ponsel yang kini menjadi pusat perhatian. Telepon di mode pengeras. Suara yang mengubah. Semuanya. "Baik Pak Hadi," lanjut suara dari seberang. "Seperti Bapak ketahui, sejak beberapa waktu lalu kami melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham, mengikuti wasiat almarhum pemilik awal perusahaan." Pak Hadi mengangguk mantap, meski orang di seberang tidak melihat. "Iya, sejauh ini saya paham. Dalam proses itu, mayoritas saham yang sebelumnya dianggap tersebar di beberapa nama, setelah audit ulang ternyata terkonsolidasi dan dikuasakan kepada satu nama ahli waris yang sah." Pak Hadi tersenyum kecil. Di matanya ada kilatan percaya diri. Di sisi lain meja, Dimas menegakkan punggung, memperhatikan. Bu Nina bahkan sudah membayangkan, mungkin namanya akan disebut sebagai pemilik bersama suaminya. "Dengan demikian," lanjut suara itu, "kami ingin menginformasikan bahwa pemegang saham pengendali saat ini bukan lagi atas nama keluarga Bapak secara langsung, tetapi atas nama Nyai Sumarni binti Harun. Beliau kini tercatat sebagai pemilik saham mayoritas, sekaligus pemilik sah beberapa properti yang saat ini ditempati oleh keluarga Bapak." Suasana seketika membeku. Nama itu jatuh di tengah ruangan seperti petir di langit cerah. "Sumarni."
Nama yang beberapa hari lalu disebut orang miskin, nama yang diusir dari rumah dengan hinaan. Nama yang bagi keluarga Dimas hanya identik dengan plastik lauk kampung dan sandal jepit. Rara terperanjat. Tangannya refleks memegang tepi meja. Dimas menoleh cepat ke arahnya, wajahnya pucat. Bu Nina yang semula tersenyum, mendadak menelan ludah, sendok di tangannya jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Pak Hadi tercekat. "Nak, nama siapa tadi?" Suaranya tidak sekuat sebelumnya. Dari seberang suara itu mengulang dengan jelas. "Nyai Sumarni binti Harun, Pak. Beliau adalah ahli waris tunggal dari pendiri awal perusahaan ini. Berdasarkan dokumen resmi yang ditandatangani dan disimpan di kantor notaris, seluruh kepemilikan mayoritas kini berada di bawah kuasa beliau. Kami diberitahu bahwa beliau hidup sederhana dan jarang terlibat. Namun mulai minggu depan, beliau akan dilibatkan langsung dalam keputusan strategis perusahaan." Rara menutup mulutnya dengan tangan air mata yang sejak tadi ingin keluar kini benar-benar jatuh. Dimas menunduk. Jantungnya berdetak kencang, telapak tangannya dingin. Sejenak ia melihat kembali dengan jelas adegan beberapa hari lalu. Bagaimana ia membuka pintu dan mengusir perempuan itu. Bagaimana ia menyebutnya orang miskin. Bagaimana ia merasa dirinya lebih tinggi. "Pak," suara di seberang kembali terdengar. "Apakah Bapak masih mendengar?" Pak Hadi berusaha mengatur napas. Iya, saya masih mendengar." "Lalu, apa maksud telepon ini?" "Begini Pak," jawab suara itu. "Nyai Sumarni menyampaikan bahwa beliau ingin tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga Bapak. Maka, beliau meminta kami menelepon Bapak malam ini di hadapan keluarga untuk menyampaikan dua hal." Semua orang di meja menahan napas. Rara menggenggam ujung rok panjangnya. Dimas menelan ludah, menatap kosong ke piring. "Yang pertama," suara di seberang melanjutkan pelan, "beliau ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini keluarga Bapak telah menjaga putrinya, Nyai Rara." Kata-kata itu seperti menampar seluruh ruangan. Nyai Rara, Putri Sumarni. Perempuan yang selama ini juga sering diremehkan karena asal-usulnya. "Yang kedua," lanjut suara itu, "beliau ingin menyampaikan bahwa mulai bulan depan akan ada peninjauan ulang terhadap penggunaan properti dan fasilitas yang selama ini ditempati keluarga Bapak. Namun, beliau tidak ingin membuat keputusan sepihak. Beliau bersedia berbicara langsung dengan Bapak dan keluarga. Jika Bapak berkenan berbicara dengan beliau sekarang." Ruangan hening. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, sebelum Pak Hadi sempat menjawab, terdengar suara lain masuk ke sambungan telepon. Suara yang sangat dikenal Rara. Suara yang beberapa hari lalu bersuara pelan di teras, menahan tangis. "Assalamualaikum. Selamat malam." Suara Sumarni terdengar di pengeras suara. Tenang, namun di dalamnya tersimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Rara menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. "Ibu," bisiknya lirih. Di meja makan keluarga itu, tidak ada satupun yang bersuara. Bu Nina menatap ponsel seolah benda itu tiba-tiba berubah menjadi cermin besar yang memantulkan semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Dimas memejamkan mata, satu penyesalan besar menyergap seluruh dadanya. Pak Hadi menarik napas panjang, suaranya bergetar ketika akhirnya ia bicara. "Bu, Sumarni." "Ya, Pak Hadi," jawab Sumarni lembut. "Maaf kalau suara saya mengganggu makan malam keluarga. Saya diminta pihak perusahaan untuk bergabung di sambungan ini. Mereka bilang Bapak ingin mendengar langsung dari pemilik saham pengendali." Ketika dunia berhenti bernapas, pada detik itu, seolah segala suara di dunia berhenti. Yang terdengar hanyalah detak jantung masing-masing dan suara Sumarni dari ujung sana. "Sebetulnya saya tidak ingin membuat semua ini menjadi besar," Sumarni melanjutkan. "Saya sudah lama memilih hidup sederhana di kampung, tidak ingin menonjolkan apapun. Saya biarkan saja keluarga Bapak mengelola perusahaan selama ini. Saya percaya, kalau titipan itu dikelola dengan baik, saya ikut senang." Ia terdiam sejenak. Rara bisa membayangkan ibunya sedang menatap lantai, berbicara dengan menahan banyak hal di dalam dada. Tapi beberapa waktu lalu,
Lanjutnya pelan, saya diingatkan oleh notaris dan pihak perusahaan bahwa suatu hari saya harus juga menjaga hak anak saya. Hak untuk dihormati dan tidak diperlakukan seolah dia dan ibunya ini tidak ada artinya. Dimas menunduk makin dalam. Kata-kata itu seperti panah yang menancap tepat di dadanya. Saya tidak marah, Pak Hadi, ujar Sumarni. Nada suaranya tetap lembut. Hidup saya sudah terlalu lama ditemani hinaan. Tapi saya mulai khawatir ketika anak saya juga diperlakukan dengan cara yang sama. Ketika cucu saya tumbuh di rumah yang melihat neneknya sebagai beban. Bu Nina menggigit bibir bawahnya, air mata mulai mengambang di pelupuk. Saya tidak pernah minta dihormati sebagai pemilik apapun, sambung Sumarni. Saya hanya ingin, ketika saya mengetuk pintu rumah tempat anak saya tinggal, saya tidak diusir seperti orang asing. Dimas tiba-tiba bangkit dari kursinya, kursi itu bergeser ke belakang dengan bunyi berdecit. Ia menunduk, mendekat ke arah ponsel di meja, suaranya parau. Bu, saya minta maaf. Kata-kata itu keluar dengan susah payah. Ego yang selama ini ia pelihara runtuh dalam sekejap, hancur oleh kenyataan bahwa perempuan yang ia hina sebagai orang miskin adalah pemilik dari tempat ia bekerja. Pemilik dari rumah yang ia banggakan, dan lebih dari itu, ibu dari perempuan yang setiap hari ia lukai hatinya. Sumarni terdiam sejenak sebelum menjawab, suaranya tetap pelan. Dimas, nak, Dimas terisak. Saya salah, Bu. Saya benar-benar salah. Saya tidak tahu. Justru itu masalahnya, nak, potong Sumarni lembut. Kamu merasa berhak menghina tanpa berusaha tahu dulu siapa yang kamu hina. Kamu merasa lebih tinggi hanya karena kamu berdiri di atas lantai marmer, dan saya datang dengan sandal jepit. Ruangan kembali hening. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Sumarni bukan bentakan, bukan cacian, tetapi seperti cermin yang dipaksa menghadap langsung ke wajah mereka. Pak Hadi menyandarkan tubuhnya ke kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Bu Nina memalingkan wajah. Air mata jatuh membasahi pipi, merusak riasan tipisnya. Sumarni menarik napas dalam-dalam di seberang sambungan. Saya tidak akan mengambil apapun dengan paksa. Katanya pelan. Saya tidak akan mengusir siapapun dari rumah atau perusahaan. Tapi saya akan mulai menata ulang batas-batasnya, supaya anak saya punya tempat yang layak. Supaya cucu saya tumbuh di lingkungan yang tidak menertawakan kemiskinan dan menyembah kekayaan buta-buta. Ia berhenti sejenak, lalu suaranya terdengar lebih lembut ketika menyebut satu nama. Rara, nak, kamu ada di sana? Rara menggigit bibir. Suaranya tercekat ketika menjawab, Iya, Bu. Aku di sini. Maafkan Ibu, ucap Sumarni pelan. Kalau pilihan Ibu hidup sederhana selama ini membuat orang meremehkanmu. Ibu kira, dengan begitu kamu akan belajar menghargai orang apa adanya. Tapi ternyata, kamu justru jatuh di keluarga yang terlalu cinta gengsi. Air mata Rara mengalir deras. Bukan salah Ibu, semua ini bukan salah Ibu. Mulai sekarang, nak, suara Sumarni terdengar lebih tegas. Kamu tidak perlu lagi menunduk di depan siapapun. Bukan karena Ibu pemilik saham, bukan karena Ibu punya apa-apa, tetapi karena kamu manusia. Nilaimu tidak pernah ditentukan oleh cara orang lain memandang. Semua orang di meja makan itu terdiam. Tidak ada yang berani menyela. Telepon di atas meja menjadi saksi betapa satu suara bisa membungkam seluruh ruangan setelah dunia diam. Keputusan yang mengubah arah. Malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Rara, tetapi bagi seluruh keluarga itu. Beberapa hari setelah telepon itu, pihak perusahaan mengirimkan surat resmi. Ada beberapa penyesuaian kebijakan, ada pembagian peran baru, ada batas tegas antara apa yang sekadar dipakai dan apa yang sebenarnya titipan. Pak Hadi mendadak lebih sering termenung di teras, memandangi halaman tanpa berkata apa-apa. Bu Nina menjadi lebih berhati-hati ketika bicara tentang orang lain, terutama ketika menyebut kata miskin. Dimas berubah paling banyak. Di kantor, ia mulai menyadari bahwa banyak rapat strategis yang sekarang menunggu persetujuan seorang pemilik saham yang tinggal di rumah sederhana di kampung. Di rumah, ia mulai berbicara pelan ketika menyebut nama Sumarni.
ada getar penyesalan di setiap suku kata. Suatu sore, ia pulang lebih awal dari biasa. Rara sedang duduk di ruang tengah, menggendong anak mereka yang mulai belajar tertawa. "Ra," panggil Dimas pelan. Rara menoleh tanpa senyum. Jarak di antara mereka tidak lagi hanya beberapa langkah. Ada jurang tak terlihat yang terbentuk dari kata-kata yang pernah diucapkan, dari luka yang belum sembuh. "Aku mau ke rumah ibumu," kata Dimas lirih. "Aku ingin minta maaf langsung." Rara menunduk, membelai kepala anaknya. "Permintaan maaf paling mahal, Mas. Bukan yang disampaikan dengan kata-kata paling banyak, tapi yang dibuktikan dengan perubahan sikap." Dimas termenung, "Aku tahu. Tapi, izinkan aku mencoba. Setidaknya aku tidak ingin membuat ibumu pergi dari dunia ini sambil membawa ingatan bahwa menantunya adalah orang yang mengusirnya di malam hari." Rara menutup mata. Dalam-dalam, ia masih mencintai laki-laki ini. Tapi cinta tanpa hormat hanyalah luka yang berkali-kali dibuka. "Kita pergi sama-sama," akhirnya Rara berkata. "Tapi aku tidak akan memaksakan ibu untuk memaafkanmu dalam satu hari. Maaf itu bukan hakmu untuk menagih. Itu hak ibu kalau ia ingin memberikannya." Dimas mengangguk pelan. "Aku mengerti." Rumah sederhana yang menyimpan cahaya besar. Beberapa hari kemudian mereka pergi ke rumah Sumarni. Rumah itu kecil, dengan cat yang mulai pudar, namun begitu mereka masuk, ada ketenangan yang tidak mereka temukan di rumah besar bercat putih gading. Sumarni sedang menyapu halaman ketika mereka datang. Ia menoleh, melihat mobil yang berhenti di depan pagar kecilnya. Rara turun sambil menggendong anaknya. Di belakangnya, Dimas turun pelan dengan kepala tertunduk. "Ibu," panggil Rara. Suaranya bergetar antara rindu dan malu. Sumarni tersenyum. "Kalian datang," katanya, seolah kedatangan mereka adalah hal yang sangat biasa. Rara mendekat memeluk ibunya erat. Air mata kembali tumpah, membasahi bahu perempuan tua itu. Dimas berdiri beberapa langkah di belakang, menunduk dalam. "Ibu," suaranya pelan, "saya." "Dimas." "Saya yang waktu itu," Sumarni menatapnya lama. Tidak ada amarah di matanya, yang terlihat justru kelelahan bercampur kebijaksanaan. "Iya, saya tahu kamu Dimas," katanya pelan. "Menantu saya, suami anak saya, ayah dari cucu saya." Dimas menelan ludah, lututnya terasa lemas. Saya minta maaf, Bu. Waktu itu saya keterlaluan. Saya dibutakan gengsi. Saya malu mengakui saya merasa lebih tinggi, padahal saya berdiri di rumah yang bukan milik saya sendiri." Sumarni terdiam. Lalu pelan-pelan ia mendekat, berdiri tepat di hadapan Dimas. "Kamu tahu, Nak," katanya, "yang paling menyedihkan bukan ketika kamu menyebut saya orang miskin, tapi ketika kamu merasa berhak mengusir orang tua dari rumah anaknya sendiri. Padahal, kamu tidak pernah tahu siapa yang dulu mengajar anakmu berdiri, berjalan, jatuh, lalu bangkit lagi." Dimas mengangkat kepalanya sedikit. Matanya basah. "Saya ingin berubah, Bu," ucapnya serak. "Saya tidak ingin lagi menjadikan kekayaan sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Saya ingin belajar dari Ibu. Kalau Ibu masih mau mengizinkan." Sumarni menarik napas panjang lalu menghela pelan. "Saya tidak butuh kamu merendah, Nak," katanya. "Saya hanya tidak ingin cucu saya tumbuh di rumah yang mengukur harga manusia dari tas apa yang ia pakai, dari dompet apa yang ia bawa. Kalau kamu mau berubah, bukan demi saya, demi anakmu." Ia menoleh ke Rara, lalu ke cucu kecilnya yang sedang menggenggam ujung kerudung ibunya. "Dan demi istrimu," tambahnya. "Perempuan yang kamu pilih sendiri, yang kamu bawa pergi dari rumah ini dengan janji akan menjaganya." Dimas mengangguk kuat. "Saya akan belajar, Bu. Pelan-pelan, tapi sungguh-sungguh." Sumarni tersenyum tipis. "Baik. Saya bukan malaikat yang punya tugas mengampuni, tapi sebagai ibu mertua, saya akan tetap mendoakanmu. Bukan supaya kamu kaya, tapi supaya hatimu lapang." Rara menyeka air matanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada ruang baru yang terbuka di dalam dadanya. Ruang untuk memaafkan, tapi juga untuk menegakkan batas. Penutup. Moral dari sebuah telepon di mode pengeras suara. Hari-hari berikutnya tidak langsung menjadi sempurna. Masih ada luka yang perlu waktu untuk sembuh,
masih ada kebiasaan yang harus dibongkar, masih ada gengsi yang sesekali datang mengetuk. Namun satu hal sudah pasti berubah. Cara mereka memandang manusia. Pak Hadi mulai belajar menahan diri ketika ingin menyebut orang rendah. Ia tahu, di balik pakaian sederhana seseorang mungkin tersimpan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Bu Nina mulai berhenti menjadikan asal-usul orang sebagai bahan olok-olok. Ia sekarang lebih sering diam ketika ada orang lewat dengan pakaian biasa. Dimas, pelan-pelan, belajar menghormati bukan hanya yang di atas, tetapi juga yang selama ini ia anggap di bawah. Ia sering mengingat momen ketika namanya hampir hancur hanya oleh satu kalimat di ujung telepon, bahwa yang ia hina adalah pemilik sebenarnya dari dunia yang ia banggakan. Rara tumbuh menjadi perempuan yang lebih tegas. Ia tidak lagi membiarkan siapapun merendahkan ibunya di hadapannya. Ia juga tidak lagi takut kehilangan kenyamanan, jika kenyamanan itu harus dibayar dengan harga diri. Dan Sumarni tetap tinggal di rumah sederhananya. Namun kini, orang-orang yang datang ke rumah itu tidak lagi memandangnya sebagai ibu penjual lauk semata. Mereka mulai menyadari bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa terang lampu di rumahnya, tetapi dari seberapa terang cahaya di hatinya. Pada akhirnya, moral dari kisah ini bukan sekadar bahwa orang yang kau hina mungkin lebih kaya darimu. Lebih dari itu, jangan pernah mengukur harga manusia dari apa yang tampak di mata. Orang yang pakaiannya lusuh belum tentu miskin dalam arti yang sesungguhnya. Orang yang rumahnya kecil belum tentu sempit jiwa dan pikirannya. Dan orang yang hidup sederhana belum tentu tidak punya kuasa. Yang paling berbahaya bukanlah kemiskinan harta, tetapi kemiskinan hati, kemiskinan budi pekerti, kemiskinan empati. Karena pada akhirnya dunia ini bisa saja membuatmu berlutut di hadapan orang yang dulu pernah kau usir dari pintu rumahmu sendiri. Dan ketika satu panggilan telepon di mode pengeras suara bisa membuat satu keluarga membisu seolah dunia berhenti bernapas, itu bukan semata-mata karena besarnya harta yang terbongkar, tetapi karena betapa kecilnya hati yang selama ini mereka pelihara. Maka, sebelum kau menilai seseorang dari sandal jepit yang ia pakai, dari kantong plastik yang ia bawa, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, jika dunia ini mematikan lampu-lampu kemewahan dan yang tersisa hanya isi hati, masihkah kamu merasa lebih tinggi dari orang yang kau hina hari ini?